Pak Hermawan juga memberikan penghargaan tahun 2008 tahun 2009 kalau salah marketer iya. Bapak tuh 2 kali kalau Dua kali. 2009 sama 2012. Jadi 2012 kalau yang terus saya ini kemana? Gimana Pak? Pariwisata. Langsung, Bapak gimana ceritanya bisa langsung ke pariwisata tuh Pak? Diminta oleh Pak Ardi ke Pasarta, itu udah selesai, katakanlah sudah tidak lagi di Kementerian Lautan dan Perikanan. Yuk, udah aja ikut kita. Walaupun waktu itu ada yang ya balik lagi ke Menpa. Oh, diminta lagi. Ya, terus saya bilang saya mau ganti deh, capek bapak. Kayak tadi, ngapain di Jogja mulu, Bandung. Ingin nyoba yang lain. Ya, saya ngapain ini, PAN mulu. Kan kalau PAN itu ngurus orang, organisasi. Ya, sekali-sekali ngurus pariwisata. Singkatnya, tahun berapa tuh Pak? 2001. Oke, 2001. Langsung megang apa Pak? Lalu Sasmen. Oh, sesmen dulu berarti ya? Sesmen. Masuk ke situ sesmen ya? Sesmen itu apa sama? Iya Pak? Sesmen itu sama apa? Eselon 1 Pak? Iya. Sekjen. Bukan dirjen berarti ya? Awalnya sesmen berarti kan? 3 kali saya. Oh, 3 kali? 3 kali saya jadi. Oke. Udah, jadi zaman Pak Ardika Sesmen. Terus ya kebudayaan dan pariwisata. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Waktu saya bom Bali. Oh, awalnya di situ. Ya kan kita ngurusin itu. Jadi kita belum ada tantangan bom Bali. Nah, 2000 apa tuh Pak? 2002, 2001, 2002. Iya. Ya. Nah itu, habis itu terus saya ya sama Pak Ardika sampai selesai, dia ganti 2004 Fajar Wajib. Nah, terus jadi dari kementerian di departemen. Dari kemudian departemen. Bedanya apa kalau kementerian itu sasmen. Oke. Kalau departemen itu sekjen. Oh gitu ya. Nomenklaturnya. Oh, oke. Pak Acik datang jadi departemen. Akhirnya saya berubah jadi sekjen. Oke, sekjen. Kan? 2004 ya, 4 ya. Ya. Nah, terus itu 2 tahun juga Pak. 2004 itu, terus 2007 Betul ya. atau 2008 saya, 2007 atau 2008 tuh sama Pak Wacik diminta jadi dirjen. 2008 2007 Ya, ya. 2007 2008. 2008 mulainya Pak Masalah itu jadi dirjen pemasaran. Waktu itu Pak Wacik bilang, Pak Sata, saya perlu orang yang ya kayak dikau lah gini. Jadi nggak apa-apa ya dari sekjen menjadi dirjen. Ya nggak apa-apa. Hanya saya jadi dirjen pemasaran. Oke. Terus apa yang kejadian? Waktu itu kita bikin Visit Indonesia Year. Awalnya 2008 berarti ya. Nah itulah logo Wonderful itu gitu. keluar. Tadinya bukan Wonderful itu. Logonya logo. Pesona apa? Bukan. Tadinya itu logo Visit Indonesia Visit Year. Indonesia aja. Nah sudah perjalanannya kita nggak punya branding internasional. Akhirnya dari Visit Indonesia Year setahun, logo itu kita pertahankan menjadi Wonderful. Oh, itu setahun berarti ya? Setahun. Bukan. Visitnya itu? Visitnya setahun. Setahun. Itu kan setahun. Iya. Visit Indonesia Year setahun. Tahun 2008. Pas waktu itu baru dimulai banjir saya ingat tuh. Baru diumumin malamnya besoknya banjir. Ya aku boleh buat. Nah sudah. Jadi dirjen saya pemasaran dari 2008 sampai 2011. Oke. 2011 reshuffle kabinet. Nah, terus Pak Wacik jadi Menteri SDM, saya jadi Wamen sampai di 2014. Oh, berarti saya emang kenalnya di awal itu Pak ya, dirjen tuh Pak, yang 8 itu. Jadi masuk ke dunia pariwisata tuh berarti tahun 2004 Pak ya? 2002 berarti? 2001.
setelah kan selama ini bicara tentang SDM, birokrasi, pas sudah ngelihat pariwisata awal, apa yang terbesit melihat? Ya kan lebih nyaman, lebih bukan nyaman. Ada hubungan sama flashback ke manajemen juga berarti Pak ya? Flashbacknya nggak ke situ, ke kesukaan, kan dari kecil udah mulai Traveling ya, IO gitu ya gitu. Iya kan? Asik jadinya gitu. Iya, udah senang jalan-jalan, senang ke persoalan internasional, ya artinya gaul global. Masuk situ, ya apalagi kan ada sedikit ya mencong ya, tapi terkait. Ya, umpamanya kalau udah banyak, makanya keluarnya ini nih nanti. Nah waktu itu kan Pak Ardike kalau ada urusan dengan OIC, Organisasi Islam Conference, atau ada OKI, Bapak pasti saya. Oh dari situ ya berarti. Oke. Awalnya saya, waduh ini pokoknya kayak gitu ya, wajar aja kan dia Hindu, dia serahkan ke saya. Nah, saya ikut delegasi ke OIC, kemana-mana, ke Dubai, ke Malaysia, terus berlanjut. Menterinya juga Pak Wacik sama. Nah terakhir di 2012 saya diundang sebagai keynote speech di Dubai Conference, mewakili beliau sebagai menteri zamannya Pak SBY. Saya lihat ini kok prospek juga ini. Ya, Nah sebelum situ Pak, saya ngasih tahu teman-teman bahwa sejak Bapak Dirjen Pemasaran itu banyak inovasi yang dilakukan Pak Sapta. Kalau teman-teman ingin tahu ada Tour de Sengkara, Bapak tuh Pak Sapta nih yang memberikan pencetusnya kalau nggak salah gitu. Banyak event-event juga yang lain nih. Apa aja Pak ya idenya tuh dulu? Waduh, itu yang banyak gede festival juga ya Pak ya? Banyak banget. Nah pertama waktu saya Dirjen Pemasaran itu kan anggarannya juga nggak besar. Oke. Awalnya nggak besar. Memang nggak besar dibandingin sekarang triliun anggarannya. Betul. Nah jadi apa yang kita lakukan ya tentunya di samping targeted ya, kita juga kolaborasi sama teman-teman swasta. Kita juga melakukan inovasi di sampingnya namanya direct promotion ya, yang langsung jualan, langsung promosi. Tapi juga kita melakukan yang namanya promosi melalui event. Mengapa sih MICE itu penting? Karena kalau MICE itu penting, karena event itu di samping kita promosi. Kalau sekarang event itu lebih penting lagi karena orang bisa online, bisa ngasih tahu kemana-mana. Kalau dulu kan mode promosional. Nah event itu adalah promosi sekaligus orang juga datang. Bahkan di beberapa case event itu bisa untung. Bisa untung dalam pengertian secara agregat ya, secara besar. Umpamanya gini, kita menyelenggarakan, nanti saya kasih contoh, umpamanya dulu yang namanya Spa Summit. Itu kita harus bayar sama yang punya license. Umpamanya bayarnya $100.000 ya. Tapi dia bisa mendatangkan kira-kira 300-400 orang. Spendingnya 3.000, berarti kita sudah dapat kan gitu. Walaupun tuh duitnya nggak langsung ke kas negara, langsung ke hotel, khasnya bisnis pariwisata di situ Pak ya. Maka waktu itu saya terima sebagai negara untuk menginisiasi itu. Bahkan ada dulu juga namanya International Dam Corporation kayak gitu. Makanya kita ada delegate boosting, ada apa yang kita duitin untuk orang itu datang dan kita harapkan dia spending di samping promosi. Bahkan kayak spa itu dia tidak hanya profesional, orang profesional datang, bawa keluarga, bawa segala macam gitu. Makanya dulu saya sangat galakan event. Nah termasuk tadi conference ya. Nah, jadi saya, maaf Pak, luar biasanya itu berarti pas jadi Dirjen Pemasaran itu anggarannya nggak banyak Pak ya? Enggak. Tapi banyak event yang inovasinya itu. Ya, dalam dan luar negeri. Dalam negeri. Ya, contohnya gini, ya kita juga memberikan dorongan ke daerah. Kalau saya paham saya itu di samping national branding seperti Wonderful Indonesia, tapi kita pacu yang namanya destination branding. Nah, contohnya apa sih destination branding itu? Umpamanya Malang itu punya batu itu kan punya batu night,
Terus juga kalau Padang itu punya Sawalunto Iya. yang seperti itu. Terus juga kalau Batam Bintan udah pasti, Ujung Pandang juga punya Losari, Bunaken, terus juga punya Raja Ampat, bahkan juga ada punya festival Raja Ampat, ada festival Sentani. Tahun berapa berarti Pak menggalakkan pariwisata daerah berarti itu ya? Ya itu sejak saya di Dirjen Pemasaran. 2008 9 langsung otomatis. Dirjen Pemasaran. Itu. Nah, terus tentunya juga kalau event gitu ada budaya, basicnya ada satu lagi apa? Olahraga. Sport tourism. Ya, sport tourism sama satu juga culture tourism. Nah, kalau culture tourism itu antara lain apa? Kita dukung, itu idenya memang Peter Gonta, tapi kita dukung dari awal yang namanya jazz. Jakarta Jazz. Java Jazz. Jazz, ya. Jakarta Jazz. Nah, terus juga apalagi? Sponsor ya berarti kita. Iya, sponsor dari awal. Oke. Terus Jember Festival kita dukung juga. Oke. Nah, apalagi? Dulu ada, sekarang nggak dihidupin lagi. Musik bambu. Musik bambu. Ya, musik bambu itu kita bikin beberapa kali di Bandung, Jakarta, di Lampung pernah juga. Oke. Itu bambu. Berikutnya adalah apa? Kita kirim juga misi-misi kesenian. Itu sering banget kita ngirim sawo ujo. Gitu, sering sawo ujo. Bahkan kita juga bisa ditanya di bukunya ADMS itu ada. Kita juga promosi dengan kesenian itu ke Sydney Opera House. Oke. Nah, juga ke Berlin gitu. Sampai sekarang ya mohon maaf belum ada lagi yang bikin seperti itu. Bahkan juga kita dorong. Bapak, ini yang luar biasanya kalau Bapak saya ngasih tahu aja bahwa 2008 2009 itu adalah momen gebrakan baru dari pemasaran Pak, karena yang saya tahu Pak Hermawan juga memberikan penghargaan tahun 2008 tahun 2009 kalau salah marketer of the Year. Bapak tuh 2 kali masalah. 2 kali 2009 sama 2012. jadi 2012 kalau yang achievement ya. Ya, achievement. Jadi kan ada yang dikasih perubahannya cepet banget. Ada yang dikasih marketer of the year. Ima melempem. Ini saya ada achievement lagi yang kedua. Nah, terus itu yang global. Belum lagi kita berhasil menjadi host country dari ITB Berlin. Nggak mudah itu. Itu kita dulu sempat datang Pak SBY ke sana. Nah, dan juga presiden kansler Merkel datang itu. Itu kita yang dorong. Saya lah kasarnya gitu di balik itu. Terus apa lagi? Ya tadi disebut Tour de Singkarak. Ya, itu waktu habis gempa untuk memulihkan image tentang memulihkan image tentang Sumatera Barat kita bikin tour itu. Awalnya cuek aja cuma 5 kabupaten kota. Awalnya. Habis itu 14 kabupaten kota seluruhnya, hampir 16 kalau nggak salah itu semua. Kecuali pulau Mentawai. Kecuali Mentawai. Yang lain semua masuk lewat itu. Dan bahkan mereka kalau nggak dilewatin merasa nggak nyaman dengan Tour de Singkarak. Nah itu global bahkan nomor 5 di dunia in term of crowd penyelenggaraan. Tahun berapa Pak mulai Tour de Singkarak? Sekarang udah ke-11 apa ya? Ke tahun 2009 atau 2009. Berarti banyak banget ya Pak acara pas mulai 2009 itu sempur. Iya. Ada lagi juga yang sekarang belum jalan yang disebut dengan Musi Tributon. Musi Tributon itu adalah gimana lomba perahu dari hulu sungai sampai muara sungai Musi ya? Musi. Itu pernah 4 tahun jalan. Lomba naga ya Pak? Naga terakhir. Naga jadi terakhir. gini, pertama itu namanya kayak 2 orang. Khasnya ya. Habis itu setelah kayak dia ada nanti yang tim. Baru nanti di hulunya di muaranya dragon boat dari semuanya. Jadi ada juara ini dan totally menjadi dragon boat. Dan mereka nggak tinggal di darat, tinggal di kapal-kapal puntun-puntunnya, kapal-kapalnya orang Palembang. Kapalnya kan bagus ke zaman dulu tuh ditransformasi menjadi kayak tanda kutip penginapan. Apa Pak yang melandasi pemikiran Bapak setahun 2 tahun itu bisa bikin acara besar, terus bisa membranding, mencuci otak orang-orang daerah untuk ayo kita bikin acara kayak gini gitu loh. Iya karena
tadi kita kan promosi itu kan ada berbagai macam cara. Yang sekarang ada digital, ada satu lagi yang Kalau disebut dulu dengan belum direct iya. promotion. Iya. Kan juga salah satu kekuatannya event. Event. Nah, contohnya Banyuwangi itu juga kuat di event. Dia bikin pagelaran tari gandrung, Oke, iya, iya. dia bikin musik Iya. dan seterusnya. Itu kan juga event. Nah, event itu hampir semua negara pariwisatanya maju pasti ada event. Umpamanya Paris, Prancis, dia ada festival Cannes. Oh, film. landasnya Iya. iya. Dia juga ada yang namanya Rio de Janeiro, Iya. event juga. Karena event itu harus beli ya, Iya. harus datang. Bayangin kalau Rio de Janeiro itu kita udah tahu kalendernya 3 tahun sebelumnya. Bayangkan, apalagi Festival Rotterdam, Jazz Rotterdam udah tahu sebelum setahunnya. Terus apa lagi? Banyak event. Kalau olahraga, aduh, nggak banyak. Kalau olahraga, contohnya tenis, Iya. US Open, Betul. Australian Open, Wah, itu banyak banget ya. banyak banget. Kita Belum coba, golf juga. Ya. kita coba. Iya. Golf tuh pertama kali kita yang juga yang Oh, menginisiasi yang namanya Indonesian Open. Oke. Itu zaman saya di situ Siap, juga. Itu bahkan yang pertama itu yang DKI yang Ini harus ada judul baru nih, ada diskusi baru. Nanti kita lebih fokus lagi nanti khusus Nah itu event-event pariwisata. itu. Ada lagi yang juga mungkin orang lupa. Itu kita bikin namanya Toba Super Swim. Oh, awal ya. Ya sekali baru. Toba Super Swim itu apa? Yaitu kita memacu para perenang nasional kita secara profesional, estafeta mengelilingi Pulau Samosir. Tahun berapa? 3 hari. Tahun berapa itu ya? Lupa saya. 2000 ntar 12 apa? Oh. Ya, 12 ada Super Swim. Belum lagi kita juga menginisiasi dulu yang paling terkenal adalah namanya Survival Games dengan Prancis, di mana dulu itu Raja Ampat menjadi topik utamanya. Oke. Itu. Udah mulai dibahas aja Pak, ya? Iya, makanya kita juga pacu ada lomba ada fotografi bawah laut dan seterusnya. Oke. Padahal kita kaya banget sama bawah laut. Betul. Saya ada buku-bukunya tentang buku Richard Reeve dan seterusnya ada. Keren. Iya, itu banyak aktivitasnya. Bahkan orang ngeributin komodo, itu juga komodo kita dari 2010 saya sudah mengasih nama anak komodo di Marga Satwa dan seterusnya. Oke. Jadi kenapa saya yakin event itu menggerakkan yang disebut dengan pariwisata, karena mau nggak mau orang datang, orang menikmati, dan kalau jumlahnya banyak pasti hotel penuh dan seterusnya. Dan satu lagi saya hampir lupa, Jakarta Marathon. Awalnya ya berarti ya? Bukan awal, saya masih chairman ya sekarang. Oke, Masih sekarang? pemiliknya ya. Oh, oke. Itu luar biasa ya berarti. Jakarta Marathon itu tahun ke-7 kemarin itu. Tapi stop tahun kemarin karena Terakhir berarti 2019 berarti ya? yes, Ya. Ingat. itu udah pendengarannya udah dunia. Jakarta Marathon udah masuk dalam seeded untuk jadi major. Akhirnya dari situ udah mulai kerasa dampak ya Pak. Wisman Wisnusnu itu pergerakannya kalau report kita target kesampaian terus lah ya. Ya gini, itu untuk menggerakkan juga yang datang Iya. secara individual. Betul. Ya. Tapi convention atau summit kayak apapun Iya. namanya, atau event itu ada. Buat MICE itu ya. Ya, event itu ada olahraga, ada tadi satu lagi budaya. Udah ya. Ada lagi satu exhibition. Exhibition itu. Nah, sebagai contoh, Singapura itu tiada hari tanpa event. Betul Pak. Di samping yang leisure yang datang ya, Iya. pribadi datang. Nah, kenapa event itu dalam tanda kutip bagus banget? Karena kita bisa prediksi. Pak, dari berarti udah Dirjen Pemasaran, lalu Pak Jero kan diganti Pak. Iya. Ya, jadi waktu itu reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet. Di 2011 itu Pak Wacik jadi Menteri SDM. Oh iya benar. Nah, di 2008 itu yang saya jadi Dirjen Pemasaran itu yang
memacu pemasaran terutama dengan event. Iya, perubahannya banyak banget situ Pak. Ya, di 2011 sampai 2014 saya wamen. Wamen. Nah, wamen kan sudah mulai banyak lebih ke policies, lebih ke apa? Ya katakanlah membuka peluang internasional gitu aja. Ya. Nah itu juga kita dengan UNWTO itu juga hubungan kita bagus. Bahkan saya pernah jadi di UNWTO jadi chairman sidang ke-99. Itu juga orang Indonesia baru 2 kali kalau nggak salah. Pertama Pak Yop Afir, itu saya waktu itu di Uzbekistan. Itu juga nggak mudah perjuangannya untuk itu. Nah itu kan pariwisata juga. Pak, luar biasa Pak. Udah selesai itu kami masih terus mantau Pak Sapta. Lebih banyak mengedukasi, lebih banyak promosikan tentang wisata halal kalau nggak salah gitu. Jadi jadi gini, kan tadi saya bilang bahwa ya ada di balik sesuatu itu pasti ada hikmah. Betul. Nah, kebetulan menteri saya itu 3-3-nya kan mohon maaf kan tidak terkait dengan dunia Islam. Iya, iya. Ya, itu Pak Andika. Ya. Tapi bukan berarti mereka tidak peduli, justru mereka memberikan peluang agar kita lebih memahami lebih dekat itu ya. Nah, jadi akhirnya banyak sekali yang di samping Dirjen tentunya saya yang banyak mewakili. Yang kedua zaman Pak Wacik sama, disambung dengan Bu Mari kebetulan juga sama. Jadi dari situ membuka mata saya untuk bahwa ini halal tourism atau Muslim friendly tourism, ya atau halal atau namanya halal trip. Banyak namanya itu, atau istilahnya banyak ya. Wisata syariah, atau juga ada yang disebut Islamic tourism, macam-macam. Nah itu, jadi kita juga menginisiasi waktu saya masih wamen juga itu, dengan pertama itu Pak FGD, Focus Group Discussion ya, itu saya undang tokoh-tokoh Muhammadiyah, NU, praktisi agama, artinya Islam maupun juga yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Akhirnya kita adakan pertemuan itu pada waktu tahun 2012-an, 12 apa 11 gitu. Mereka semua sepakat bahwa kita pakai menggunakan yang sama aja dengan bank syariah. Kan. Justru teman-teman ormas yang awalnya itu karena akhirnya kita bilang udahlah kalau gitu kita bukukan. Kita supaya ada guidance, kita ada referensi. Saya minta dulu Pak Mas Heri Sucipto, bukuin Mas. Ya hanya dibikin buku, saya kasih pengantar Pak Maruf, Pak Masdar itu penguasa NU, ada Pak satu lagi Buya yang sekjennya Muhammadiyah, Pak Anwar Abbas juga ada di situ. Nah itu wisata syariah. Dalam perkembangannya di 2014 banyak teman-teman terutama pelaku pasarta wisata syariah itu sangat sensitif. 2014 sudah dibahas seperti itu ya. Terus agak menakutkan, kurang sellable, kurang marketable, kurang bisa jual. Saya bilang kita buat lagi FGD di 2014. Nah waktu itu baru pergantian, Pak Menteri baru datang waktu itu. Setuju dia, ini kita buat FGD. Nah itu banyak lagi, biasa kita itu agak khawatiran mengenai nama, mengenai definisi. Labelingnya ya. Sebenarnya kontennya yang penting. Nah akhirnya disepakatilah wisata halal. Dengan asumsi wisata halal itu adalah wisata untuk para Muslim traveler yang membutuhkan fasilitas ibadah, terutama makanan. Kan makanan itu yang disebut makanan halal atau tidak. Kan kalau sholat nggak disebut lah. Masa ada sholat halal? Nggak ada. Nah itu jadi di situ mulai bergerak. Nah waktu syariah juga sebetulnya sudah ada shop opening di Surabaya waktu itu, kita mulai dengan hadir dari Singapura, termasuk juga Pak Maruf hadir waktu itu untuk launching. Singkatnya ada sudah mulai perhatian terhadap itu. Bahkan di akhir 2014 itu saya bersama, bahkan Bu Mari mendukung, kita bikin OIC Tourism Conference di Jakarta.
Nah, datanglah menteri-menteri pariwisata Oh. negara-negara Islam. Bahkan dibukanya nggak tanggung oleh Pak Budiono, Pak Budi, Presiden. Wakil Presiden. Presiden. Dan dari Malaysia juga hadir dan mana-mana. Nah, ada joint meeting di situ bahwa Indonesia ditunjuk sebagai pokja untuk wisata halal atau halal tourism atau Muslim friendly tourism, singkatnya itu. Panjang ya Pak, ternyata perjuangan untuk Iya, karena ada kekhawatiran gitu, kekhawatiran bahwa itu menghalalkan sesuatu yang berdimensi kepada zonasi itu daerah. Gitu ya. Bahkan karena waktu itu ada sedikit penjelasan yang menurut saya kurang pada waktu membuat bahwa ada 10 destinasi wisata halal. Jadi orang kurang ini. Orang berpikir ini tertutup buat yang lain. Oke. Jadi kalau umpamanya Tasikmalaya jadi wisata halal destinasi, itu beda. Iya. Kata-kata destinasi itu berbahaya dalam artian destinasi itu bisa memberikan image seluruhnya ditutup buat orang pelancong Muslim. Jadi semuanya nanti dipakai yang berhijab, yang lain nggak boleh. Terus juga yang datang ke sini itu yang agak sedikit misleading kalau kita nggak hati-hati. Nah oleh karena itu dalam konferensi itu juga akhirnya kita kerjasama dengan Malaysia, ada Joint Islamic Tourism JOSIT, itu zaman saya juga dengan itu pariwisata. Nah, di 2014 sampai 2019 itu tidak diaktifkan, zamannya Arif Yahya itu, jadi banyak disumbat yang seperti itu. Padahal ini harusnya dibuka. Nah akhirnya tentunya saya sebagai aktivis yang tidak lagi di pemerintah, waktu ikut beberapa kali meeting dan terakhir di 2016 apa ya, 18 itu. Nah terjadi kesepakatan Pak Maruf waktu itu didukung oleh, bukan didukung, yang diorganize oleh IAEI ya, Pak Bambang. Pak Maruf masih ketua MUI Pak ya? Ya, belum presiden. Iya. IAEI akhirnya kita sepakati bahwa nanti ada itu teksnya. Nah itu wisata, menurut saya wisata halal atau halal tourism itu adalah extended services atau pelayanan tambahan. Pak Bambang melihat bahwa pariwisata itu pelayanan bukan zonasi. Jadi bukan zonasi. Kalau zonasi itu umpamanya apa ya, Jakarta jadi wisata halal semuanya ditutup itu enggak, kan nggak mungkin. Kan gitu. Atau Lombok pun NTB nggak bisa ditutup, tetap ada orang luar yang datang. Kalau itu benar ceritanya. Tapi kalau boleh nggak nanti kalau ada pantai yang juga eksklusif khusus, kenapa tidak? Kalau pantainya panjang, kenapa enggak ya? Bagian sini yang tertutup, bagian sana yang agak kebuka gitu kan. Tapi juga kan di dalam undang-undang pariwisata bahwa pendatang itu juga harus menghargai adat setempat. Jadi kalau datang ke suatu tempat juga nggak bisa seenaknya ngobrol dan seterusnya, tapi juga harus menghargai. Itu bukan Islam, itu undang-undang. Apalagi kalau dengan kaidah Islam, karena itu harus dihormati. Berarti sebenarnya penggunaan labelingnya itu sekarang yang harusnya lebih populer apa sih Pak? Wisata halal atau yang Muslim friendly. Muslim friendly? Ya memang ada yang masih menggunakan Muslim friendly untuk lebih marketable atau lebih pasar gitu. Tapi banyak juga yang menggunakan wisata halal. Nah, contohnya di Bangkok itu bahkan Hotel Elmeros itu bilang the leading hotel halal. Jadi bukan di Indonesia aja Pak ya kita yang wisata halal ini semua negara. Di London itu sudah ada halal portal. Di London, di Turki juga ada, di mana-mana ada. Ada juga yang menggunakan masih Muslim friendly tourism. Nah, tapi yang esensinya di situ adalah bahwa by definition halal tourism itu adalah services. Itu yang harus diklarifikasi Pak. Iya, itu latar belakang ini seperti itu. Ya logikanya seperti itu. Tapi kalau melihat judul, nah itu seperti itu. Dan waktu saya juga setelah gubernur Sumatera Utara dulu ya dipermasalahkan soal itu, saya kan ke Medan. Nah waktu di Medan itu saya tanyakan, memang kita mau menghalalkan Danau Toba, gimana caranya? Dipasangin papan di situ
Danau Toba halal kan enggak. Tapi boleh nggak umpamanya kalau di sekitar Danau Toba itu ada musola, orang musola? Masa nggak boleh? Oke lah, kalau musola masih dipermasalahkan, boleh nggak ada restoran untuk kita bisa makan dengan aman? Pemilik silakan aja, mau nenggolan kayak mau siapa silakan. Nggak ada masalah, sepanjang prosesnya halal itu. Nah itu kan menambah pendapatan. Betul. Nah yang berikutnya dari services itu kan menambah kenyamanan buat si customer. Nah ini contoh di Malaysia itu ada 2 paling nggak yang saya pelajari, atau 3 malahan. Ada namanya Kentucky Fried Chicken. Iya. Nah Kentucky Fried Chicken itu semuanya halal. Betul. Nah setelah itu kenapa saya tanya sama pengelolanya? Dia bilang kalau tidak halal itu buat kita rugi. Ruginya apa? Orang Islam yang taat atau orang Islam yang sensitif terhadap makanan dia nggak bakal makan Kentucky. Oh, Jadi latar situ ya. Dia rugi dong. Makanya kita tiap ke daerah minimal ya Kentucky sama McD aja yang Dia rugi kan? Iya. Kalau umpamanya ada satu hari 30 orang yang nggak mau makan di situ rugi berarti. Itu potential loss namanya. Nah, tapi dengan dia label halal, orang Islam yang taat tadi atau yang sensitif terhadap makanan dia tetap datang. Ada pasarnya. Ya, artinya tetap datang ke situ. Ya buat orang yang non Muslim juga nggak ada masalah. Luar biasa. Seperti di Jakarta, ya, itu udah kos tuh halal. Sekarang di Bali, umpamanya lewat aja di airport, ada namanya pai susu. Jadi orang-orang yang beli yang hijaban segala macam itu, begitu lihat ada ini, beli gitu. Kalau enggak belum tentu juga, bisa iya, bisa tidak. Tapi kan dengan adanya gitu, make sure. Ya. Sushi teh, Jaminan ya. sushi teh. Sushi. Sushi teh apa perlunya dihalal? Dia Betul. populer, tapi dia daripada nanti ada yang ragu-ragu, Betul. apakah 5%, 10% rugi buat dia. Betul. Nah kalau itu selebihnya terserah dia dong. Gitu. Sama aja kita, ya saya abangnya ke Bangkok, ya tergantung saya mau tidur di mana aja. Kalau mau yang aneh-aneh ya Hotel Ono, kalau yang nggak mau kurang ini. Itu kan di Indonesia juga makanya bagus hotel yang berlabel syariah juga naik juga Pak, ningkatin. Iya, itu kan kliennya juga. Iya, ada marketnya juga Iya. gitu. Ingin dijamin gitu. Iya. Oke. Thank Jadi you. umpamanya yang paling gampang kalau kita ke mall banyak pilihan. Betul. Ya kan salah satu pilihan adalah sesuai selera kita. Betul. Tapi kenapa makanan jadi agak sedikit sensitif? Betul. Karena itu kan kita berkeyakinan makanan itu kan masuk ke dalam tubuh. Betul. Dan makanan itu nggak bisa ditunda, harus makan. Betul. Coba kalau umpamanya gini, kita ambil aja paling ekstrim lah. Ke Amsterdam. Amsterdam itu banyak juga kehidupan malam, banyak yang aneh-aneh. Iya. Kan kita bisa menghindari. Bisa ke tempat mall, Ya. bisa ke pasar malam, bisa kemana-mana, bisa ke museum, ya, bisa macam-macam. Tapi kalau makanan kan nggak ada pilihan. Iya. Harus iya. makanan apa? Iya. Nah, kalau disediakan kan nyaman persediaannya. Mungkin dia tadinya harus tinggal sebentar jadi lama. Iya. Dan juga itu menjadi peluang bisnis. Jadi opportunity. Luar biasa. Iya. Jadi itu. Jadi ngapain jadi dipermasalahkan? Iya. Akhirnya apa? Ya buktinya kita tuh dapat kunjungan dari Muslim travelers atau pelancong Muslim Ya, betul. sedikit, paling sedikit, ironis di tengah Muslim populationnya besar. Yang paling banyak adalah Bangkok, Turki. Justru Bangkok Turki. Iya, Bangkok, Turki yang paling banyak. Dan juga Malaysia udah pasti. Dan Singapura. Kita cuma 3 juta lebih. Itu pun banyak orang Malaysia. Mereka orang Bangkok tuh 7 juta, 6 juta. Iya. Nah kalau mereka rata-rata spendingnya 1.000 udah berapa? 7 miliar dolar. 7 juta. Produk gitu ya. Iya. Biasa. Itu yang kita ingin. Itu yang kita nggak jeli melihat peluang. Betul. Jadi kita harus lihat itu sebagai opportunity, bukan sebagai penghambat. Baik.